Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya dan juga apa kabar Aldi dan Adi? Saya baik-baik saja. Baik-baik saja tentunya. Alhamdulillah. Bagaimana kabar teman-teman? Alhamdulillah juga ini Adi, Aldi. Yeah. Alhamdulillah, kodong kabarnya. Yeah. Selamat buat Johnny Depp. Alhamdulillah dia akhirnya Update Oi, Johnny Depp Nggak kau lihatnya Ji bagaimana itu karena jujur teman-teman saya tidak ikuti sebenarnya. Tapi itu terus muncul di TikTok. Iya, di cek TikTok. gini Johnny Depp sama siapa? Johnny Depp sama Merembelina nih. Siapa? Ada berbernya. Saya kau tuh sambarang. Siapa lagi? Yang pemainnya Aquaman. Ya, ayo. Caca Miber. Amber. Betul, Amber, betul. Motor Amber. Bitember ya? Beat enjo. Amber, iya Bitember. Iya, Beat. Mati ku headphone kananku. Banyak bilang, "Oh, salah memang Johnny Depp. Salah memang Amber Heard." Nah, terakhir pilih menangi. Menangi Johnny. Dia ternyata nak bilang bedeng yang hakimnya. Sebenarnya hakim pusi juga keseng aktor toh. Ya, betul. Itu ya, betul. kirian. Cobanya satu aktor, satu penjual jagung. Ya. Bisa Ji. Karena kadang penjual jagung bisa jadi dibilang acting. Iya. Cuman pada saat tidak ada kembalian. Iya. Enggak ada uang kecil itu bisa bisa acting dia. Bisa itu. Selebihnya enggak tahu aku dong. Itulah makanya pas ku lihat menangi ternyata dia itu apa di istilahnya pernah berak di WC. Di tempat tidur. Oh iya. Pernah berak di WC iyalah. Iya, mana nak berak di WC aja. Pernah berak di kasur kan kamu nyebutnya. Nah, sengaja Dik berak di kasur Nadik. Iya. Sengaja atau tidak sengaja? Aku tahu juga sih. Tidak sengaja dan tidak mau mengaku. Siapa ini? Amber. Oh. Iya, perempuan pernah berak di mana? Aku tahu. Tidak ditotom itu ceritanya ya bagaimana tuh intinya Manami ketawa Johnny Depp menangi ya anu juga apa pengacara Hotman Paris waktu itu Hotman Paris tapi ya pantas kuat pengacaranya yo. Dan teman-teman kemarin kita sudah nonton bareng Pengabdi Setan Adi. Kita mau dengar dulu ini bagaimana apa sih istilahnya testimoni dari Adi tuh. Iya, reviewnya. Kalau takut sih takut. Tapi tidak setakut yang aku pikirkan aja. Ya, ekspektasinya terlalu tinggi memang. Iya, kayak dia bagaimana Min. Iya. Ternyata segitu aja. Dia tantang. Tunggu minta yang kedua. Tapi kita lihat dulu reaksinya. Lihat dulu ini. Kenapa Sonjo masih pakai baju putih? Kasih dia pakai baju motif. Bukan baju putih. Saya pakai baju. Misalnya ada gambaran apa kan? Enggak, bukan baju putih itu. Krem. Karena orang-orang dulu baju terusannya dasternya warna-warna begitu dia. Atau yang mereka ada kecarian. Atau yang mereka aja. Apa kamen pasti? Judul aja. Ngapa aja toh? Baru di judul itu. Iya, baru di judul itu. Ini nak komengin udah ada. Kenapa mesti baju warna putih? Nggak ada kasih kayak motif. Nggak bisa begitu. Sebenarnya toh takut kak di awal sampai di hampir setelah pertengahan. Iya. Oh iya memang. Takut, Kak. Selebihnya mungkin menurut no kayak jauh dulu ini. Kenapa menyala lampu? Nasongkol. Iya, menyala lampu di belakang. Kenapa menyala? Lampu. Sambilan siapa mau matikan? Tidak. Saya mati. Iya. Kenapa menyala? Headphone. Nang besok kan isinya. Kena iya. Enggak dirasa menyala. Enggak. Menyala itu. Tak buka pintu atau? Tuh, mati lagi. Iya, tidak rapatnya gitu. Tidak rapatnya aja. Enggak jadi bilang ada kuntilanak tindis ki. Bawana ya. Iya dia hibur Batanya dia hibur. Bohlamnya mau yang putus. Bohlamnya yang mau mati. Bukan kau, bukan jadi yang mau mati. Dia setengah Kalau- mati. Kalau tadi menyala ku begini, saya mati.
Untung mati terus, berarti mati. Oke, kita lanjut lagi. Jadi Pengabdi Setan menurut Adi itu awal sampai pertengahan menyeramkan. Iya. Pertengahan sampai akhir menurut Adi kurang Mi. Kurang Mi karena ada Mi kayak Nggak boleh tahu spoiler kalau yang belum nonton. Nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa jadi. Lama itu. Iya. lama Mi. Buat yang belum nonton skip aja video ini. Iya, Karena ada Mi kayak zombie-zombinya begitu kayak pocong toh. Iya. Ada yang begitu Iya. kayak kenapa ada begituan. Tapi itu kayaknya dipertahankan nih karena kan itu remake. Iya dari film dulu. Di film dulu harus ada. tetap ada deh. Iya biar tetap ada itu. Biar tetap Pengabdi Setan kayaknya toh. Iya kan judulnya kan Pengabdi Setan. Tapi ada teasernya keluar yang kedua nih. Ada Mi. Pernah kita nonton? Kak Adi kayaknya sudah Suara nonton. aja toh. Ya suara juga dengerin bioskop. Bukan ada lagi baru. Ada perempuan keluar. Ibu gitu-begitu. Oh. Tapi saya enggak berani nonton ini karena komen-komennya semua seram. Saya hendak nonton itu juga. Ada. Jangan mepet dulu nonton masalahnya itu. Nah, menurutku yang paling seram adalah pada saat bunyi lonceng, teng 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 teng. Dan sisirin rambut ibu. Oh iya. Tony Iya, Oh, sisirin yang di- rambut ibu. yang di- yang di radio. Iya, Yang di radio kan? karena nak main kangen radio. Saya itu juga Karena kayak di dalam Terasa selimut sekali nih. anu, Nadi. Rasanya itu di terasa situ. karena baru-baru meninggal tuh di situ tuh. Iya, terasa itu kayak ada tuh pernah kayak tetanggamu kah atau keluarga sendiri yang meninggal, terasa itu kayak Masih ada ini kapan? masih ada ini. Saya takut Kak di ini yang di kamar anak-anak kah? Yang mana itu? Yang dua orang yang tidur. Ada orang yang tidur. Kamu takut gak? Tidak. Nah, bilang Itu keadaannya itu dekat sekali, maksudnya. Iya memang ada yang seperti itu, maksudnya berpisah tempat tidurnya. jadi kayak- kayak padahal sebenarnya itu tempat tidur biasa, cuman pas film horor kayak menyeramkan. Ngapain di tempat tidur begitu deh. Kamu tidak takut? Sama yang paling tinggi saya bikin merinding walaupun tidak ada setannya. Sumurnya saya. Iya lagi. Oh, Nah. kodonge tenana no pasangi lampu joy. Iya, Tenana kasih no sare lampu. lampu strongkingan tangan joy na tenaga mana parindran joy. Luas napa napa sumur. Luas sekali WC-nya, luas sekali. Luas Luas sekali Nah kodong. justru saya itu tidak kuda pagi di situ. Dan apa yang seramnya? Seramnya karena ada sumur begitu di samping, jadi di belakang toh. Biasa jadi ya. Begitu. biasa Maksudnya aja. kena di sini sumur kah? Biasa aja sumur. Itu tapi kan menurut Gelap, Ki. luas dan gelap, Gelap, artinya Ki, ya. setiap Luas dan sudut gelap. itu Berpotensi ada Iya. orang berdiri. Di kodong. Sampai kurasa itu yang kayak licin gini lantainya. Iya. Iya betul. Ku tahu gue bilang licin gini anunya daparan. Nah, karena kan Baru- tidak dian itu baru lumut iya toh. baru kan pipis kindak nasirang itu. Iya, Iya, Jadi iya. kayak bau sebentar itu. Iya. Betul. Ay. Ada tanya saya WC begitu nah tapi rumah nenekku yang Yang luas ada ki memang sumurna. iya. Baru daparak nanjo kan tenana teh lagi. Iya. Iya, iya, Begitu saja. Aci ji toh? Aci ji. Aci ji di anu Tapi plasternya. kita di dalam ini memang sumur tak biasa. di luar Ki. Di luar ke saya. Iya di kampung saya biasa kuliah di luar Ki. Nah, Itu di dalam nih. Jadi kayak iya sih. Nah, ada di dalam juga tetanggaku. Pokoknya di rumah di Lambaselo beberapa orang punya sumur. masih pakai sumur Pakai bor Ki. sumur dulu. Ya, itu yang aku bilang, wah serem nih ini. Sama situasinya kan juga genting di situ tuh karena kencing pokoknya pamalak malele yang pergi kencing anak-anak kan. Iya. Nah, baru ku tahu, ku nonton kembali ulang tuh. Ternyata yang mau membunuh adiknya yang paling kecil itu neneknya di. Iya. Iya. Baru ku tahu itu lagi. Iya kayak plot twist kayak itu. Iya. Kayak nenek yang pengabdi setan ki juga. Iya, gue bilang kenapa Iya. nan mau kamu nubunuhnya anak kecil? Ternyata ini anak kecil kan memang di Penerus. penerus tuh, Iya. jadi harus dibunuh toh. Dia yang mau bunuh keluarga cerita atau? Iya, betul. Iya. Kerennya tuh neneknya dia kayak Itachi ki. Iya lagi. Tuh Ninja. kayak itu waktu Itachi kan sembunyi dia anu. Itachi kan nabunuh keluarga demi kepentingan desa. jadi itu. Oh, iya. Ternyata ku Cijiro lo nak. Oh, iya. Mamanya. Bukan bukan Yang Hachi. lebah, yang lebah. Iya, Hachi. Bukan Ih, sedihnya, Hachi sedihnya. si anak yatim menjauh. Hachi, Sedih, anak Hachi. sebatang Sebatang kara. Pergi mencari ibunya. Sudah ada Mama. maghrib namain toh. Iya. Iya, sudahnya itu Dragon Liga. Tenan Iya. anaknya gue ngain jo. Iya. Jeleki vibes-nya. Iya, memang. Kesedihan Ji. Kesedihannya selalu Tapi diumbar kayak- padahal anak kayak- kecil ke. Tapi langsung kau sayang sama serangga. Kau Enggak. kapan?
Aku nonton Lihat aku serang gak tak kayak kodong ini umurnya ternyata 4 hari Ji. Kodong ini umurnya ternyata urusan nak 15 hari Ji. aja. Itu kayak bertemu gini besok tuh tidak ada nih besok ini serang kayak ya. Iya sih kalau karena kan saya saking tidak kuikuti ya takut tahu Iya, jadi jadi ceritanya. tidak dinonton ya. Mending ganti channel. Sampainya ketemu sama mamanya. Ketemu Ji. Ketemu. Aku tahu ending nah. Iya. Ternyata mamanya Ratu Lebah. Ratu Lebah. mamanya. Dicari Ki. Iya. Dicari sama cocok golo. Ratu Lebah. Kan dia ratu tuh. Bukan. Ratu ini ya. Nah, itu gue bilang kalau vibe-nya begitu untuk apa kayak anak kecil Ki? Iya, mungkin senang-senang. Itu. Kita langsung saja nih ke cerita horor pertama buat teman-teman yang kirim. Terima kasih ya. Kita bacakan lagi. Mana tuh? Sabar Ada. ya. Jadi kemarin itu passwordnya nggak tahu ya kalau dia password yang baru apa password yang lama. Dia passwordnya jambu air gigit keliling. Iya, jam air gigit keliling. Yang mana itu? Oh, berarti baru-baru apa ini? Iya, waktu jam Oh air. iya. Coba. Ini nah bilang maaf kalau kalimatnya terlalu formal karena ini cerita ku copy dari draft karena cerita ini juga pernah saya kirimkan di berbagai forum cerita-cerita horor. Oh iya tak. Deh, antusiasnya sama yang horor-horor deh. Iya, Suka. dia kirim kayak, nih ada lagi nih ada lagi nih ambil. Oke, kita alhamdulillah beruntung berarti. Oke, siap. Ya, assalamualaikum, ini adalah cerita kedua aku di Balorang. Kali ini lebih panjang tapi tetap ada kesamaannya, yaitu bukan pengalamanku langsung tapi pengalaman teman yang sekali lagi akan kujadikan sudut pandang orang pertama. Salam kenal, namaku Puding. Puding. Ayo kita tebak-tebakan siapa nama aslinya. Kalau saya sih Sari Puding. Sari Puding. Sari Puding. Kalau kawan Ari Puding juga bisa. Ari Iya. Puding bisa. Ari Puding. Tapi lebih ke Arif, jadi Iya, Sari Puding paling aman. Cuman enggak tahu lagi apa. Sampai bisa Puding. Syarif. Iya, Puding berarti. Sari Puding. Puding ini. Kalau enggak tahu, nah ini pemikiranku Iya, Ji. Iya. Puding nama pendeknya, nama panjangnya puding jelly. Rasa. atau puding regal. Ada biskuitnya, ada biskuit. Dalam kenal, namaku Puding, aku tinggal di Sungguminasa, Kabupaten Goa. Halo Puding. Halo, Puding. Di mana di Sungguminasa? Umurku 26 tahun. Masih mudanya. Aku berinisiatif untuk waktunya menceritakan kisah misteri yang terjadi dalam keluargaku, biar sahabat Balorang sekalian tahu. Oke deh. Namun aku mohon tolong jangan menjudge buruk setelah mendengarkannya. Oke, Kau siap. mentung. Belum. Cerita ini berkisar 6 tahun lalu. Aku telah berumah tangga dan tinggal pisah dari ibu. Dalam kurung, ayahku telah meninggal. Oh, berarti umur 20 tahun dia menikah. Iya, harusnya. Pisahnya juga tidak jauh, hanya berjarak beberapa rumah saja. Aku memiliki 1 anak. Kepribadianku tidak begitu baik. Maaf, aku bukan muslim yang taat. Aku juga terbilang masih semrautan, sering minum-minum, judi, atau bahkan memakai obat-obatan terlarang. Santai saja deh, santai. Kehidupan memang itu. Hidup, Roda kehidupan. Yang penting kau nantinya bertobat ya. Iya. Dan bertobat dan bersungguh-sungguh. Sungguh. Bersungguh-sungguh. Lanjut. Sedikit membela diri. Perilaku itu tidak begitu candu. Itu hanya kulakukan kala pikiran kacau. Dan juga jika di depan keluarga kecilku aku tidak pernah hilang akal. Latar belakang kepribadianku ini perlu kupaparkan karena sangat berpengaruh dengan awal kemisteriusan ini bermula. Oke. Suatu sore, aku tidak sengaja mendengar bisikan gibah tidak mengenakan hati dari mulut tetangga. Tanjak dan jamaah enak ya. Iya. Pula malan di Iya. Dia pinjai motor orang tidak nasi binas. Jeleknya si Pak. Pinjai motor naya. Nah pinjai itu motor Neical. Batin itu napa lari tanjak. Terkenal itu nah satu kampung ah. Penjual jalan kota lagi ndak mau lewat depan rumah. Deh saking kuntungan mutar. Saking anunya. Misalnya itu contoh gibanya. Mereka menceritai ibuku. Mereka samar-samar mengatakan ibuku adalah parakang. Oh salah ya Ki. Tadi gimana? Kira anaknya. Mamanya ternyata. Iya, tanjana konya mana? Parakang. Oh. Tapi siapa tahu ndak nak dengar baik ih. Apa sih? Dia bilang tidak nak dengar utuh. Iya, apa Karena jenazah bilang ini? parakan Iya, lah. dia bilang, anu nyawa parakan duit. Oh, bisa jadi. Mata duitan Iya, bisa mata jadi. duitan Mata bisa jadi. duitan Ji. Bisa jadi. Aku geram mendengar mereka dan menghampirinya dengan emosi. Aku nyaris tidak terkendali jika saja orang-orang tidak melerai. Kulihat ibuku menengok dari jendelanya. Ya, hanya itu.
tidak berusaha ikut membantuku karena bagaimanapun juga dirinya yang kubela. Saat itulah keyakinanku goyah. Ibuku sama sekali tidak mengindahkan gibahan orang-orang. Antara dirinya bersabar atau ibuku memang demikian adanya. Semalaman aku merenung, berusaha mengingat-ingat siapa tahu pernah mengalami kejadian aneh bersama ibu akhir-akhir ini. Mengingat-ingat apakah ada perilaku aneh ibuku yang pernah kutangkap. Oke. Aku juga menelpon sanak saudaraku meminta pendapat. Jawabannya beragam, ada yang sama emosinya denganku, ada yang menganggapnya sebagai cerita bualan karena pada dasarnya ibu sudah pikun, tua dan kesepian. Ada yang bahkan tidak mengangkat teleponku. Alhasil itu semua malah membuatku tambah pusing, terjebak antara kedurhakaan karena selama diriku berkeluarga ku kunjungi rumah ibuku bisa dihitung jari. Selang beberapa hari aku mengunjungi salah satu rumah tetangga yang terbilang akrab. Beliau juga sangat dekat dengan ibuku, Ibu Mayang namanya. Mayang. Bu Mayang. Mayang. Apa itu? Engkau. Iya, yang ini dulu ini talk show. Oh, Maya. Maya itu dia. Ia mempersilakanku masuk begitu melihatku berdiri di depan pagarnya. Wajahnya merona semangat duduk berhadapan denganku setelah seperti telah mengerti tujuanku datang dan benar saja tanpa satu kata pun kuawali dia langsung berujar, "Ibumu pernah mengunjungi Majannang." Nah, Majannang. Majannang ini nama daerah di Kabupaten Goa yang terkenal dengan tempat mencari ilmu hitam. Bagaimana saudara-saudara dari Goa? Itu mungkin Majannang itu di mana? Di Majannang kan artinya terkenalnya itu dari kalangan mereka juga toh. Takutnya juga kita bilang itu terkenal begitu siapa tahu terkenal dengan rambutannya. Siapa tahu. Iya, enggak bisa dibilang itu untuk ilmu piku di Majannang. Tapi ini daerah mana Majannang? Ya mungkin naik limbu naik atau Dakota gini. Dakota gitu Majannang. Yang penting yang pernah gue dengar karena pernah main eletong di situ. Jauhnya road tour road show. Baru itu Peter Pan. Ya naik biski. Peter Pan langsung ya naik biski Ariel baru ada video klipnya itu tuh. Iya, baru pintu. Kira irate mereka hari mobil pick up tuh. Salon di atas mas saya. Iya, gorengnya kayak Karena Majannang. Nanti orang-orang pergi ke sana. Iya, betul. Anak muda goreng kemain tuh seng. Memang mau nonton di. Mau nonton di. Iya, mau nonton anak muda. Pak Balucang goreng. Oh, itu jelas. Di situ dapat info. Ada mobil lewat goreng kemain tuh. Dan harus menjawab benar. Iya. Gak boleh dipatolo-tolo kalau gitu. Jangan kok udah patolo-tolo nih. Misal tuh goreng itu main di Bajanan tuh. Kemain tuh Antang. Aku dong. Belanya dia gayu. Kalau anak muda di dalam ke meja barunya sampai di sana ngapa natenan naik main jadi nggak boleh harus akurat info harus benar. Bayangkan itu info begitu adik bukan dibilang dari Instagram kan iya, sekarang kan guys saya mau manggung stand up nih di ini ya, betul. Orang lihat dari situ deh dulu ndak ada mulut ke mulut ndak keluar rumah kok ndak ada udah apa betul iya. Kalau sekarang biar tinggal di rumah orang tapi deh kita belum lanjut itu nah tapi satu ini tapi kalau dibilang orang dulu biar jauh tinggal baru bertanya ke kemebalan di sana anjang ya mak lebar lapangan sulu kang sisi anjang biar nama baku tahu kan tidak ada Google Map. Nah sekarang orang tetangga yang mana rumahnya nggak tahu pak nggak tahu oh yang di sebelah ini kok kirain siapa sini lanjut. Ibumu pernah mengunjungi Majannang. Oke. Beberapa minggu lalu beliau sempat pamit. Ia ingin mencari obat dalam tanda petik obat untuk mengubah tabiat seseorang. Itu semua dilakukan karena kalian semua. Untuk anak. Ini kembali lagi untuk anak. Mendadak nada bicara Ibu Mayang meninggi. Ibumu orang baik tapi stres karena perilaku kalian. Dia kesana mencari jampi yang bisa mengontrol kalian anak-anaknya agar menjadi benar, memiliki kehidupan yang lurus dan tidak menyimpang. Oh karena mabuk suka ini anak Nadi. Iya Ibu Din tadi. Ya aku bilang Pudin. Benar memang aku dan beberapa saudaraku bisa dibilang parah dalam pergaulan. Satu kakak perempuanku menjadi wanita malam. Satu lagi kakak laki-lakiku tidak jauh beda dengan pergaulanku. Kemudian ada satu lagi saudara perempuanku yang menjadi rentenir lorong yang tidak segan-segan bertindak kurang ajar bagi siapapun tetangga yang tidak bisa bayar utang atau bunga riba. Beratnya cobaannya orang tua. Cobaannya ini buku dong.
Tapi sayang, sepertinya ada yang salah waktu ibumu mencari ilmu. Seseorang telah memperdayainya dari berbagai cerita masyarakat yang beredar. Ibumu mungkin tidak sengaja menjalankan ilmu paraka. Tidak sengaja. Tidak sengaja. Dia bilang, ki anu ini, ki pakai mini air kah? Menurut mi langsung anakku. Menurut mi. Nah pakai air kah? Nggak pernah suka minum air got. Aduh. Aku pun menanyai Ibu Mayang dari mana mereka berpikir seperti itu. Wajah Ibu Mayang langsung berpaling. Mukanya masam seperti menolak bercerita lebih jauh. Aku buru-buru menegaskan kalau mukanya masam. Ninja asin. Kacin Asin. Bagaimana itu muka masam Bella? Para warga juga akan tetap menjaga kerukunannya seperti yang telah terjalin selama ini. Aku risih dengan kalimat selama tidak meresahkan. Oh, jadi akan ada waktunya ibuku akan menjadi sosok, akan ada waktunya ibuku akan tidak terkendali. Lalu bagaimana jika saat itu tiba? Apakah ibuku akan ditindak atau paranya akan diusir atau dieksekusi? Nah bilang Ibu Maya apa siapa ini? Tak usah terlalu memikirkan nak, benar atau tidak itu tidak akan pernah mengubah statusnya sebagai ibu yang menyayangi anak-anaknya. Mudah-mudahan dengan kejadian ini bisa mengubahmu untuk lebih perhatian kepada ibumu, lebih sering mengunjunginya karena ingat tujuan awalnya. Ibumu hanya ingin melihat anak-anaknya berubah. Aku kemudian menanyai Ibu Mayang kembali tentang kejadian seperti apa yang pernah dilakukan ibuku yang warga mulai mencurigainya dan aku bahkan tidak tahu. Ibu Mayang menolak menjawab dan mengusulkanku untuk pulang. Oh, apa nih? Ia jelas takut jika cerita ini akan mengubah persepsiku terhadap ibu. Tidak mau cerita deh. Belum. Apa dia bilang? Pulang. Aku terus memaksa dan berjanji untuk tidak mengamuk jika saja ada info yang kudapat membuatku naik darah. Baiklah, kecurigaan ini dimulai dari perubahan aktivitas ibumu yang rutin membersihkan saluran air di depan. Selokan di depan rumahnya. Betul. Bilangnya tuh parang itu nanya itu panyar kah? Nangai. Suka gitu dia apa namanya paciran. Iya. Paciran. Biring-biring solongan. Iya. Jadi buat teman-teman ini yang di depan rumahnya tergenang air. Bersihkanlah 3M, menguras. Udah memberdarah yang ditai parakan. Tapi ya selain ya bisa juga dari, demam berdarah terhindar dari parakan juga dong. Karena kan biasa rumah-rumah atas gitu dibawa anak tuh. Atau ada juga itu biasa rumah atas terus bukan kloset pakai. Iya langsung turun tainya. Iya. Ada. Itu sukanya itu. Langsung ke. Mana? Gitu jatuh di bawah. Ibumu yang rutin membersihkan selokan di depan rumahnya pada waktu yang tidak wajar. Lewat tengah malam. Oh, udah deh. Toh, bilang aja. Beberapa orang pernah memergokinya. Bahkan ada yang bertanya langsung kenapa tidak menunggu pagi saja. Ibumu hanya menjawab mumpun tidak ngantuk. Ngapa? Kau bukan pekerjaan. Ibu Mayang, kenapa dibersihkan malam-malam nah? Bukan Ibu Mayang. Tapi siapa? Ibu Mayang itu teman mama. Ibu Mayang bertanya. Oh iya. Siapa namanya ibunya? Enggak ada, Ping. Enggak ada. Ibu, kenapa bersihkan malam-malam? Apa tidak ngantuk? Oh, keren. Badan aja lari. Lari kok tolong. Iya. Tapi selain ibunya itu, sorry kepotong. Selain ibunya yang suka pacirang, biasanya juga itu kitik Manila. Oh iya. Itu yang Manila juga makan. Yang banyak Jarawana, Iya, ada suka juga. Dan sukanya sama itu Najiji. Iya. Untuk makan gitu. Iya, karena dilihat gitu. Karena dilihat. Itu minum. Baru tahu gitu kenapa dia setiap minum begini naik ke kepala kenapa tuh? Berdoa. Berdoa. Iya Nabi bilang keren kalau Ta'ala. Bataya gue nginin tertalib ketak mia. Berak aja selalu. Tidak pernah dilihat kencing. Tidak pernah dilihat kencing tak? Berak aja. Kok dia kencing? Saya dengar tuh kau yang pengen balo dulu. Waktu lagi main elektronku, saya di bawah panggung tidur, dibawa lagi putar keyword, diputar-putar.
Nusa nyentuh gitu kah? Langsung ya. Nusa nyentuh gitu kah? Ngapa pun dari pengen naik kalau nak kamu nih? Ngapain tuh bela? Oh, dipancing. Ada pancingannya. Ngapain tuh bela? Berdoa. Aku kadang kata, batnya kuntungin tak lebih ketat ya. Karena pai naik ki, pai naik sing. Banyaknya kudiannya. Pernah dulu itu bapakku deh marah teman. Karena nak bilang, Ari. Susu dengko. Oh, napa tolo-tolo gitu. Baru balok kan putih. Iya. Nah, karena bapakku kurang ajar itu pemain anak. Marah kau dong. Kurang ajar itu pemain anak. Marah kau dong dia anaknya. Iya, terus ini tuh apa-apa. Nah, enggak teh. Bobonya itu boy. Sumpah. Aduh. Beberapa orang yang pernah memergoki ya mumpun tidak ngantuk ya. Kemudian ibumu menurut orang-orang menarik diri dari interaksi tetangga. Oh, introvert. Iya, ia juga ketika berpapasan selalu menghindari kontak mata. Dan ada seseorang yang pernah bicara dengan ibumu merasakan bahwa bau mulutnya bercampur bau comberan. Ini masih bisa jadi debat. Masih bisa jadi. Masih bisa jadi kayak bau mulut kayak itu memang kalau apalagi kalau pagi minta maaf ini apalagi jangankan comberan. Ada yang rasa tai. Apalagi kalau dia mohon maaf asam lambung. Kadang kan naik gitu asam kan. Iya. Dari mana Ki? Beli sayur. Oh, jangan kau tiup Ki. Masih bisa dibantet dia. Masih bisa dibantet. Mau aja tuh nak kasih masuk bilang dia turut serta juga tuh bilang tahu Ki. Napuk ding, sekali lagi ini cuma rumor. Ibumu tetap ibu yang terbaik, kata Ibu Mayang. Tapi nalanjut Ibu Mayang. Asam barang kurang aja. Tidak. Kau kan nu kasih naik dulu orang tahu Ibu Mayang toh nu hantai po. Kayak jamu ko tapi tetap gitu ibumu adalah ibumu. Terbaik. Tapi memang nalanjut begitu. Nalanjut Ibu Mayang. Tapi pernah ibumu kedapatan berada di atap rumah tetangga lewat jam 10 malam. Di mana pemilik rumah itu terjaga karena anaknya sakit dan menyadari ada kegaduhan di atas rumahnya. Ia menoleh keluar dan mendapati ibumu terduduk di atas sana. Duduk. Dan ketika ditanya apa yang ia lakukan, ibumu menjawab sedang mencari kucingnya sekalian memperbaiki antena. Enggak masuk. Tidak, kalaupun antena kau perbaiki, antenamu sendiri. Di rumahnya tetangga. Kenapa antenanya rumah orang? Kan siapa yang berteriak bilang bagus? Siapa? Jauh dulu. Katanya itu ceritanya ya. Nak kasih perbaiki dengan antenanya. Iya. Putar lagi. Nah, tolong enggak pernah pilihan setan. Pas tadi ada kuburan. Putar Pak Buntingan. Kenapa? Oh, Pak Buntingan. Pelen sone. Era jadi pelentera tolong. Era cici pelen sone. Sone. Anjir. Berarti mau naliak langsung dong pengantin. Iya kok. Di rumah Pak Buntingan. Lucu. Kau ingat anak perempuan Ratna yang diusir oleh warga karena kedapatan hamil dan melahirkan di luar nikah? Ibumu ikut berkerumun saat keramaian itu. Di saat orang-orang fokus mencari tahu asal muasal wanita itu, di mana bayinya, siapa suaminya, ibumu malah menanyakan hal-hal mengundang kecurigaan. Apakah ari-arinya sudah dicuci, sudah dikubur, dan di mana ia menguburkannya? Ya ketahuan lah kalau misalkan tuh kumpul min ibu-ibu. Woi, naik berani apa siapa minta kasih begitu? Anak kurang inaya. Ini pengertian lagi. Ini pengertian dia datang. Sudah minta nak cuci dia. Hari-hari nyari. Kentar. Di mana itu dia kira-kira natanan dia? Kentar. Dia melempar tapi kayak dia cuma dari di mana nih? Karena kalau misalkan di dekat rumahnya masih kelihatan itu tanahnya nih. Gentar. Aku tertegun masih tidak percaya. Di usianya yang setengah abad, ibuku melakukan hal-hal aneh. Aku menghibur diri. Mungkin itu semua adalah awal-awal kepikunannya. Namun apa yang dipaparkan oleh Ibu Mayang jelas adalah tanda-tanda parakang. Dari memakan comberan, memakan ari-ari, menghampiri orang sakit dan memperparahnya, sampai menghindari kontak mata karena jika kalian melihat matanya, kalian tak akan melihat bayang-bayang kalian di pelupuknya. Maksudnya begitu? Iya, mitos parakang katanya nih. Kalau apa?
Tidak ada bayangan nah. Jadi kalau dilihat Kak di mataku, tidak ada bayangan tak di mataku. Oh iya. Oh. Sama sebenarnya tidak ada ininya. Lekukan di bibir ada itu di tengah ini. Jin itu kamanya. Hah? Jin. Tapi kalau misalkan di sini ada air apa itu? Ingus. Oh, ingus. Sembarang tuh. Di mana pernah dengar itu? Ingus itu. Orang flu aja itu kalau. Iya, Aneh jin itu ya, jin. tidak ada di sininya. Apa? Anu Paraden. Komisinya Berarti itu yang anu Parakang laki-laki seharusnya. karena Iya, Pak. karena Iya. Pak Rakang. Bukan. Parakang. Kalau perempuan Paramba. Akang sama. Tete. Oh, tadi salahnya. Tayem. Salah ya, sorry. Aku pamit pulang dari rumah Ibu Mayang. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku hanya berharap semua itu adalah isapan jempol belaka. Itu semua adalah fitnah. Namun aku tidak berani mengunjungi ibu. Karena aku tahu jika ternyata memang betul, maka ilmu Parakang akan mengakar dalam keluargaku. Iya. Turun itu katanya. Kalau dia datang. Kalau meninggal ke ibunya, untuk bisa meninggal harus turun dulu itu ilmu. Biar Mijam mau meninggal di. Ih, Korim. Jangan dong. Kata Kapten Amerika. Ya lama. Ibu sampai akhir akhir tidak akan pernah menghadapi lagi sampai ilmu Parakannya diturunkan ke soal itu toh. Entah apa yang mendasari semenjak saya mengetahui semua hal ini, kejadian-kejadian misterius berurutan menimpa keluargaku. Diawali dengan meninggalnya kakak perempuanku dalam keadaan hamil. Saya teror ininya yang bikin ngeri sebenarnya. Bukan yang kayak ada penampakan apa. Iya. Terornya yang kayak kita sedih lagi nanti dia anu. Iya. Lebih mistis sih sebenarnya yang begini-begini nah. Karena bisa kejadian. Iya. Memungkinkan kayak Diawali dengan meninggalnya kakak perempuanku dalam keadaan hamil, tetapi janin di rahimnya tidak pernah ditemukan. Beberapa bulan kemudian giliran saudara laki-lakiku ditemukan meninggal di atas lemari. Saudara laki-lakinya yang mana ini, rentenir kah? Bukan, yang sepergaulan sama dia. Yang perempuan itu yang rentenir. Giliran saudara laki-lakiku ditemukan meninggal di atas lemari. Ya, di atas lemari. Meringkuk tak berbusana, kering kerontang. Posisinya seperti orang yang sedang sujud memohon ampun, dan yang membuat saya tidak habis pikir adalah mengapa tubuhnya sampai bisa di atas lemari. Pihak rumah sakit mengatakan alasan kematiannya adalah depresi karena penyakit TBC-nya yang tak kunjung sembuh. Tapi menurutku alasan itu tidak terlalu membuktikan. 7 bulan setelah itu satu saudaraku lagi berpulang. Ia meninggal di kolong rumahnya, yang di daerah kami kolong rumah itu dijadikan kandang ternak. Kematiannya baru diketahui ketika kambing-kambingnya tidak berhenti mengembek. Jasadnya terbujur di antara kotoran-kotoran ternak. Menurut dokter, kematian saudaraku ini karena serangan jantung. Aku depresi bukan main. Apa yang sebenarnya terjadi? Ilmu apa sebenarnya dipelajari ibuku? Ini terlihat seperti paradoks, seperti yang diucapkan Ibu Mayang, yaitu ibuku pergi mencari jampi mengubah tabiat anak-anaknya. Dari tulisannya tuh dia pintar. Kenyataannya malah anak-anaknya meninggal satu persatu. Aku takut giliranku tiba. Dan menunggu kayak banyak namun saya mami nih. Iya kan dia mami meninggal tiga-tiganya. Kemudian di suatu malam di penghujung tahun, seorang tetanggaku mengalami sakratul maut. Beberapa warga yang dominan bapak-bapak telah berkumpul di sekitar rumah beliau. Sementara di dalam rumah, dominan ibu-ibu mendoakan agar proses sakratul mautnya berlangsung mudah. Aku juga ikut waktu itu bergabung dalam kelompok bapak-bapak minum kopi dan merokok. Terjaga dan siaga sampai tetanggaku ini menghembus nafas terakhirnya. Dan tiba-tiba datang ibuku dalam keadaan tergopoh-gopoh dengan sarung batik yang menjuntai. Ia berjalan cepat, namun kedua tangannya rapat di sisi tubuhnya. Berjalan tak menghiraukan, masuk ke dalam kamar tetanggaku yang sakit ini, langsung menuju kakinya, memijitnya pelan, sambil kepalanya bergerak menakutkan seperti boneka anjing yang biasa ditempel di. Mengerikannya. Jangan, ini orang baik. Dia bilang. Iya, ibunya bilang. Katanya mendesis, mukanya memerah berurat, matanya pun begitu. Kaki tetanggaku yang dipegang ini mendadak dingin. Ibu-ibu yang berada di sekitar situ karena telah mengetahui desas-desusnya menarik ibuku keluar. Aku yang melihatnya diperlakukan seperti itu tidak terima. Segera kuhalau orang-orang dan mengambil alih ibuku, membawanya pulang. Ibuku meronta ingin keluar, matanya mendelik. Ku bawa masuk ke dalam kamar. Aku tidak kembali
Aku tidak kembali ke rumah tetangga, aku memilih pulang saja. Kejauhan aku melihat ibuku di jendelanya mengintip-ngintip. Kepalanya masih bergerak-gerak aneh. Tak lama setelah itu ku dengar kabar duka. Akhirnya tetanggaku itu meninggal. Aku kembali mengunjungi rumahnya sembari melewati rumah ibu. Di dalam sana kulihat ibuku sudah tenang, terduduk di kursi rotan, bututnya dalam keadaan diam. Pikiranku semakin menjadi-jadi. Iya dulu nanti. Mata baron saya Tak begini. Iya. Kayak boneka-boneka anjing atau? Iya. Yang ada perna ini toh? Iya. Begini tuh. Yang di dashboard mobil tuh. Yang di dashboard. Aku menghisap sebatang rokok di pintu masuk pemakaman. Sementara kerumunan lainnya berkumpul menyaksikan pemakaman tetanggaku siang itu. Di saat itu ibu Mayang menghampiriku, aku mematikan rokokku. Aku juga tidak menyangka kejadian semalam, tapi ada hal baik sebenarnya yang telah terjadi. Apa yang dialami ibumu bukan kemauannya, itu adalah perintah setan dan ibumu berusaha keras melawannya. Ia dipaksa memperparah atau bahkan mengambil jiwa agar menjadi pengikut setan. Namun ibumu menolak, terjadi perang dalam dirinya, terjadi kecamuk. Ia bisa menang melawan apa yang merasukinya. Namun hal baik itu tidak melegakanku. Aku membahas kembali masalah ilmu yang hendak ditekuni oleh ibuku mengubah tabiat anak-anaknya. Jika yang terjadi adalah kebalikannya, berarti tidak akan lama lagi kematian tragis akan mendatangiku. Ibu Mayang membisu, perlahan membalik dirinya menuju keramaian lagi. Ia jelas tidak mau membahasnya. Aku meneriaki Ibu Mayang. Apa yang sebenarnya terjadi? Ia berhenti melangkah, wajahnya lusuh perlahan menoleh. Tak ada yang perlu kau khawatirkan dengan dirimu. Siapa bilang? Ibu Mayang. Dia menoleh terus dia bilang, tak ada yang perlu kau khawatirkan dengan dirimu. Kau aman. Ini sepertinya telah diatur. Dari semua kejadian ini, maaf, sudah waktunya kamu membawa ibumu pergi. Bawa keluargamu pergi, pindah ke daerah lain. Aku tertegun tak percaya. Jadilah anak baik untuk ibumu. Kau dipersiapkan untuk pewaris tunggal ilmu sesat ini. Jadi dia kodong. Dia memang tidak mati, tapi dia yang meneruskan. Bagaimana caranya tadi? Gimana caranya sembuh, Dik? Maksudnya Biar hilang dari itu kutukannya. Nggak bisa itu hubungi Halodoc apa mas? Nggak bisa. Nggak gitu ya. Kalau Halodoc, Halo dukun. Hatiku apa nih? Apa yang kau rasa-rasa? Apa yang kau rasa-rasa? Nah kan jadi Halodoc. Iya. Apa yang kau rasa-rasa? Hilangi motorku. Oh orang dekat mau gitu. Susah itu dicurigai. Semi tetangganya Sudah pantasnya HP baru sih. Susah ada tahu HP baru. Hatiku mencolos mendengarkannya. Apa-apaan ini pewaris tunggal? Perasaanku amburadul, marah, sedih, takut dan kecewa. Ingin rasanya aku mengamuk pada ibu kenapa bisa terjerumus seperti ini. Tapi kembali lagi, ini semua juga salahku yang memicunya. Ia ingin mengubah tabiatku namun lewat jalan pintas yang salah. Aku benar-benar stres waktu itu. Aku pulang dengan perasaan kosong. Aku mengunjungi ibuku yang entah sejak kapan masih duduk di kursi rotannya. Kuberanikan menanyakan apa yang sebenarnya ia lakukan di Majanang. Namun mulutnya seperti terkunci jika membahas hal itu. Kuulang terus namun jawabannya tetap sama. Aku menangis membahas kematian saudara-saudaraku yang ibuku ikut menangis terisak. Sembari berkata dalam sendunya, bukan ibu, bukan ibu, bukan ibu. Bukan ibu begitu kapan begitu. Lah. Butuh waktu lama. Malah ceritanya nih anu puding. Dari itu puding. Pantas itu dia sebar ke forum-forum cerita horor. Preparing. Iya. Sugesti saya juga ini tuh. Nah bikin-bikin dok. Nama langsung gimana otak sebelah kiri. Butuh waktu lama untuk mengikuti saran Ibu Mayang. Selain tidak mudah pindah begitu saja, saya juga punya istri yang sedikit banyak mengetahui keadaanku. Aku takut kejadian aneh-aneh dialami ibuku lagi yang berimbas pada keresahanku yang muncul di masyarakat. Jadi aku berusaha mengembalikan ibu ke kampung halamannya, tinggal bersama saudaranya. Aku juga rutin mencari orang pintar. Siapa tahu bisa melepaskan ilmu sesat yang ada di dalam tubuh ibuku. Ya walaupun sampai saat ini belum ada hasil yang memuaskan. Gerald Vincent pintar itu. Enggak, pintar kia. Pintar Jerome Pauline juga. Jerome Pauline juga pintar tongnya. Coba hubungi Mau di Ayunda. Mau di Ayunda. Pintar kia orang Korea apa?
Aku sendiri telah pindah ke beda kabupaten, tidak bisa kusebutkan di mana. Aku membawa serta istri dan anakku. Sesekali aku mengunjungi ibu, melihat dan menanyakan keadaannya. Oke. Ia masih terkadang bertingkah aneh. Salah satunya pernah tidak tidur semalaman dan menghabiskan malam dengan menggaruk-garuk di papan. Ih, Aduh, seramnya yang ini. seramnya itu situasinya tidak tidur menggaruk di papan. Ih, aduh. Tapi enggak live, Ji. Panjang umur orang baik. Berkah selalu, amin. Siapa tahu. Iya. Berkat selalu, alhamdulillah, amin. Ataupun semalaman berada dalam lesung padi. Apa lesung padi, guys? Lesung padi itu di dalam lesung padi. Tempat tumbuh-tumbuh padi, bukan ya? Kapan, Bukan. Di? Iya kan. Saya nggak tahu deh. Asung-asung padi kapan, Di? Oh iya, betul. Dia translate. Lesung padi seperti mengira di atas perahu. Oh iya, betul bentuknya. Oh iya, yang banyak kita Iya. tumbuh. Iya toh. Istri dan anakku yang paling kusesali. Aku tak ingin kesesatan ini merembes padanya. Aku tidak ingin sesuatu yang buruk terjadi pada mereka. Titik ketakutanku adalah jika tiba saatnya penurunan, jika tiba saatnya kesesatan ibu menurun kepadaku. Aku mungkin sanggup menjalaninya, namun tidak akan tega mewariskannya pada keturunanku. Aku hanya berharap ada cara membatalkannya sebelum itu terjadi. Sebagai balasannya aku berjanji akan menjadi pribadi yang baik. Demikian cerita yang kusampaikan. Semoga tidak ada persepsi negatif terhadap diriku. Aku percaya suatu saat keadaan akan membaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Berarti wabarakatuh. sampai sekarang ini. Waalaikumsalam warahmatullahi Sampai wabarakatuh. sekarang. Sampai sekarang kurung kasihan deh. Ibunya Pudim belum tenang. Iya. Pudim Wih, belum tenang. ini kita kan tadi cerita soal pengabdi setan. Oh iya, kenapa? Mirip-mirip gini, Dik. Ya betul, Dong. betul. Mirip-mirip kilo. Ya, cuma Ibunya. Iya. meninggal kibunya, Iya. terwaris ke Anaknya. anaknya paling Tua. Paling bungsu. Paling bungsu. Ini Mi. ini Mi. Jadi ndak bisa bilang Wadi, bilang kayak ndak masuk akal Mi itu. Yang dia bilang apa? Dijemput ke mayat apa tuh? Bisa jadi. Bisa jadi. Kayak ini cerita, nah ini mohon maaf ya, walau mami ini betul Siapa tahu apa tidak jual di cerita. Nakaran, Ji. Iya, siapa tahu. Tapi Iya. kan setidaknya berarti sedikit banyaknya ada contoh lah. Ada contoh. Iya. Toh kalau misalkan Nakaran ini Adi. Tadi ini tuh gue yang tangan nih Adi. Kukira ada orang di sini. Ekor mataku jadi kekang komen deh. Tenong Jadi kayak senatindro. jadi ketong ini punggungnya goyang di situ. Dia paling malah ini. Dia Dia ini. paling Saya malah di sini. takut. Iyalah. Takut sekali ini situasi horor yang ndak ada jump scare. Dada. Tapi oke. naserangnya kayak Ide deh. Iya. Ide deh. Masalahnya otak-otak anu Iya, kayak- yang membentuk manusia di dalam Iya toh. kan, dede. Enggak pokoknya nyebut di papa aja dah. Oke, Pak Enda teman-teman, terima kasih banyak sudah mengirim ceritanya. Password selanjutnya adalah apa? Enakan mana, puding regal atau puding erel? Panjang dudui. Ada mah apa? Password selanjutnya adalah bersihkan pacirang. Bersihkan pacerang. Iya. Bersihkan Selokan. pacaran. Iya, bersihkan selokan, oke? Saya Ari Brata pamit. Dan saya Adi Surya. Saya Aldi Gunawan. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.